Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhlak atau karakteristik seorang pemimpin yang lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap pemimpin adalah harus memenuhi janji. Biasanya ketika kampanye atau semacam kompetisi menjadi pemimpin agar terpilih, mereka mengobrol janji. Nah, ketika terpilih harus memenuhi janjinya. Karakteristik penting lain dari penguasa adalah bahwa dia harus memenuhi janjinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat 34. Al-Isra surat ke-17. Wa aufu bil ahdi, kata Allah, dan penuhilah janji kalian pada orang-orang yang telah engkau berjanji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar janji untuk menarik perhatian dan agar dipilih, tetapi setelah terpilih maka itu diabaikan. Maka ini sangat berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan rahasia lagi bahwa setiap pemimpin yang akan mencalonkan dirinya sebagai pemimpin rakyat biasanya selalu mengobrol janji. Nah, hendaklah orang yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah berhati-hati dalam berikan janji. Jangan sampai hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan dan ia tidak mampu, kemudian ia berjanji. Janji untuk kesejahteraan rakyatnya, sementara dia mengabaikan janji tersebut setelah dia dipilih. Kemudian sifat yang lainnya adalah, atau karakteristik lainnya bagi seorang pemimpin dan penguasa adalah harus mengetahui urusan negara, urusan pemerintahannya. Dan karakteristik yang baik bagi seorang penguasa yaitu mengetahui dengan baik tentang urusan rakyat, urusan masyarakat dalam suatu negara. Jadi pemimpin harus mengetahui masalah dan ketidaklayakan yang dihadapi oleh rakyat. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membuka jalan bagi penghapusan kesulitan dan mengatur negaranya di jalan menuju kemajuan dan pembangunan, serta untuk tujuan mensejahterakan rakyatnya, meratakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Al-Imam Ma'ad alaihissalam pernah menulis kepada wazirnya, pada gubernurnya Malik Ashtar mengenai hal ini. Beliau berkata atau menulis, wa amma ba'da hadha fala tutawwilanna ihtijabaka, atau min ihtijabaka, minta maaf, wa amma ba'da hadha fala tutawwilanna ihtijabaka an ra'iyyatika fa inna ihtijabaka liwulati an ar-ra'iyyati syu'batun lidiqin wa qillatu ilmin bil umuri wal ihtijabu minhum yaqta'u anhum ilma ma uhtujibu dunahu fa yasguru indahum al-kabir wa ya'zamu as-saghir wa yaqbuhu al-husnu wa yahsunu al-qubhu wa yashabu al-haqqu bil batili. Janganlah memanjangkan tirai panjang antara engkau dan rakyatmu. Jangan menjaga jarak yang terlalu berlebihan. Jangan biarkan urusan rakyat tersembunyi darimu, seperti pura-pura tidak mengetahui, mengabaikannya. Ya, harus mencari urusan rakyat sampai sedetail mungkin. Harus meneliti dan mengikuti perkembangan rakyat. Harus mencari kesulitan rakyat sampai yang sekecil-kecilnya. Karena kurangnya informasi tentang urusan rakyat adalah bagian dari tidak layaknya sebuah pemerintahan dalam menyelenggarakan segala urusan. Jika urusan rakyat tersembunyi dari mata seorang gubernur,
maka dia pasti kehilangan fakta yang seharusnya dia ketahui. Ini akan menyebabkan dibesar-besarkannya masalah kecil dan diremehkannya masalah besar dalam pikiran sang gubernur. Lalu kebaikan akan dianggap kejahatan dan kejahatan akan dianggap kebaikan. Ini sangat berbahaya ketika kebaikan dianggap kejahatan dan sebaliknya kejahatan dianggap sebagai kebaikan. Karena itu seorang pemimpin harus peigir, harus betul-betul mengikuti perkembangan rakyatnya. Bahkan kalau perlu dia belusukan, turun di siang hari atau di malam hari atau di kapan saja untuk langsung terjun menuju rakyatnya, agar rakyat yang tidak bisa menggapai, tidak bisa menjumpai penguasa bisa langsung ditanyakan dan diteliti kesulitannya. Ini watak atau jiwa besar seorang pemimpin. Karena urusan negara bukan hanya urusan hubungan antara negara, antara misalnya negara tetangga, antara negara adidaya, urusan perdagangan, bahkan termasuk yang penting adalah urusan rakyat yang kecil. Bagaimana mereka bisa hidup, urusan rumah tangganya, pendidikannya, keamanannya, makanannya, dan lain sebagainya. Terutama bagaimana pengobatannya, rumah sakitnya, dan yang lainnya. Ini perlu diteliti oleh seorang pemimpin. Karena tanggung jawabnya akan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu watak dan sifat atau karakteristik pemimpin yang adil, yang jauh daripada sifat pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Seperti yang saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dua jenis pemimpin pada kajian yang lalu, yaitu pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Al-Quran Al-Karim menyatakan dalam sebuah ayatnya, di dalam surat Al-Qasas ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsurun. Dan kami, kata Allah, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada manusia, mengajak pada manusia kepada neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini pemimpin yang zalim, mengajak ke dalam api neraka, menjerumuskan rakyatnya ke dalam api neraka. Penguasa yang zalim menyuruh rakyat yang mengikuti mereka menuju ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang mungkin kita bertanya-tanya bagaimana Allah bisa mengatur sebagian penguasa zalim, sementara dia, yaitu Allah, telah mengutus para nabi, para rasul untuk menyuruh manusia untuk berbuat baik dan memimpin manusia menuju kepada kemakmuran. Jawabannya adalah bahwa memiliki seorang penguasa zalim itu merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan suatu bangsa. Artinya ketika suatu bangsa, suatu rakyat yang bertakwa, yang betul-betul menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, menghindari larangannya, pasti Allah akan berikan bimbingan dan pasti Allah akan turunkan pemimpin yang adil. Ya. Jadi bukan hanya kesalahan pemimpin, artinya pemimpin yang zalim itu bukan semena-mena datang begitu saja, tentu dengan usaha rakyat yang gigih. Ya. Berdoa kepada Allah, berjuang sekuat tenaga, ya, bersatu untuk membentuk pemimpin yang adil. Ya, ketika rakyat atau suatu masyarakat berbuat lalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak peduli pada siapa yang memimpin dan mudah disogok, mudah dibayar, maka pasti akan datang pemimpin yang zalim yang akan menjerat mereka dan masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Tentunya fakta yang biasanya dinyatakan sebagai untuk setiap aksi ada reaksi hanyalah sebuah hukum ilahi. Mereka telah menetapkan jalan yang membawa mereka kepada kekuasaan orang-orang yang rusak. Itulah sebabnya mereka menjadi pemimpin dari penghuni neraka. Karena mereka pemimpin rakyat yang telah rusak di dunia ini. Jadi mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan berikutnya juga akan dilaknat di akhirat di masa mendatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa asba'nahum fi hadhihi dunya alandatan wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Artinya, dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 42. Jelas bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan rahmatnya atas mereka. Laknat para malaikat dan orang-orang mukmin juga akan selalu atas mereka. Pemimpin ilahi mengajak umat manusia untuk berbuat baik, tetapi penguasa yang merusak mengajak umat manusia kepada kerusakan dan kepada api neraka jahanam. Ada sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengenai hal ini. Hadis ini mengatakan bahwa para pemimpin ilahi mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah rakyat dan kehendak mereka sendiri. Ya, ini salah satu tema yang sangat penting, betapa pemimpin yang zalim itu akan merusak umat manusia di dunia, ya, tidak menegakkan keadilan, menghancurkan rakyatnya, menyingsang rakyatnya, dan di neraka juga mereka akan membawa rakyatnya pada api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena kita sebagai rakyat harus memahami betul bagaimana pentingnya memilih seorang pemimpin, jangan asal pilih saja. Insyaallah di pekan mendatang kita akan lanjutkan kajian tentang pemerintahan yang zalim yang betul-betul akan menjerumuskan rakyatnya pada jurang api neraka jahanam. Waktu sudah habis, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, kekurangan dan khilafan, mohon dimaafkan dan diislah atau diperbaiki, dan mohon doa antum selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa la'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.